Bapak Ibu Saudara, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadiliyah ketiga. Sesudah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia di Humaisarah, Mesir dekat Sudan, diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, makamnya di Alexandria. Beliau meninggal dunia diteruskan oleh khalifahnya yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan di dalam kitab hikamnya, Subhana man satara sirral khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah yang mentabiri rahasia-rahasia keistimewaan hamba-hamba pilihannya dengan dinampakkan dan diwujudkan sifat-sifat manusia biasa. Maknanya saudara memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang peringatan maulidnya diadakan di Al-Ittihad ini, ada dua aspek yang harus kita pandang. Di samping memandang wasful basyariyah, kita juga kudu memandang Nabi pada aspek sirrul khususiyah. Dua aspek ini moga cukup untuk waktu untuk kita bedah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasful basyariyahnya tidak sama dengan kita orang saudara. Namun sebelum kita memandang lebih jauh wasful basyariyah, saya ingin bagi duit. Moga mau orang Bekasi saya bagi duit. Mau gak ini? Mau? Baik. Saya tanya dulu Mak. Duduk dulu. Saya mau tanya. Saya tanya dulu. Nabi ini punya abah namanya Abdullah. Ayahnya Nabi namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Ibunya Aminah namanya. Neneknya Nabi bukan duit palsu. Mana ini? Sini. Ya Allah, mau galak duit saya. Fatimah binti Amr. Salah. Ibunya Aliyah namanya googling ya sini. Betul di sini. Sini. Ya Allah. Kalau nggak salah ya Pak Ustaz. Kalau nggak salah namanya Ibu Siti Fatimah. Salah. Kan tadi udah salah tuh. Salah. Ibunya Aminah namanya. Sini. Kan googling tuh. Enggak apa-apa sini. Sini. Sejila binti. Ya udah, saya bagi dah. Kalau Fatimah, ibunya Abdullah. Ibunya Abdullah namanya Fatimah. Kalau ibunya Aminah namanya Baroh. Enggak salah kan? Tapi salah jawaban dari pertanyaan. Yang gampang mau lebih lagi? Yang gampang. Anak bototnya Nabi namanya siapa?
Di sini. Sini. Alhamdulillah. Nabi Zakaria. Fatimah. Salah. Ya sini ibu. Boleh. Ibrahim. Nih. Sini udah lagi. Adanya Imam Husain namanya siapa? Cucunya Nabi. Sini. Hasan. Salah. Husain bin Ali. Salah. Sini. Zainab. Alhamdulillah. Lagi. Oh, sebelah sini dulu. Anak sulungnya Nabi. Alhamdulillah. Lagi. Dengerin dulu, perhatiin, dengerin. Nanti saya bagi lagi. Oh, tadi udah. Oh, sini dulu. Oh, tak. Oh, belum. Iya, baik. Saya kantongin dulu dah. Saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal jam 4 pagi menjelang subuh pada tahun gajah ini, saudara, ada dua aspek yang harus kita pandang dari Nabi. Yang pertama namanya wasful bahariyah, yang kedua namanya sirrul khususiyah. Kenapa Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi? Kenapa Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi? Kenapa Walid bin Mughirah tidak beriman kepada Nabi? Karena memandang pada satu sudut saja wasful basyariyahnya, tanpa memandang pada pribadi sang Nabi ada sirrul khususiyah yang harus kita betul-betul teladani. Mereka menyatakan Al-Quran, tuliskan komentarnya, waqad ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq.
Rasul apaan ini Muhammad? Begitu kata mereka. Yakulut to'am, masih doyan ngomong-ngomong gak? Geplak, ada gak itu? Oh ada. Kok doyan tapeuli? Kok Rasul begini? Wayam sifil aswaq, dia jalan di pasar, pasar Keranji, jalan di pasar, kok Rasul begini? Dia tidak faham bahwa Rasul itu wasful basyari, ada sifat manusia yang perlu kita contoh. Bagaimana ke pasarnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, beda semuanya dengan kita, sehingga kita patut untuk mencontoh dari basyarnya Rasul. Manusia ada dua penyebutan, mesti ada bahasa Anas yang lain. Dalam bahasa Arab, manusia ada bahasanya insan, ada bahasanya basyar. Buat Nabi di ujung surat Kahfi, Allah nyatakan qul innama ana basyar. Tidak Allah jelaskan qul innama ana insan. Sebab ada beda antara basyar dan insan. Insan ini banyak masalah. Kalau basyar banyak nurut kepada Sang Pencipta. Insan, Al-Quran menyebutkan wal asri innal insan, bukan innal basyar. Tapi fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akram insan. Wa idza an'amna 'alal insan, tapi buat Nabi tidak insan. Qul innama ana basyar. Basyariahnya Nabi beda. Dan ini pun temannya Ibnu Athaillah, Imam Busiri dalam burdahnya menyatakan famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Basyariahnya Nabi, saudara, enggak sama dengan kita. Kita berkeringat, Nabi berkeringat. Tapi keringatnya Nabi tidak sama dengan keringatnya kita. Keringatnya Nabi sebagaimana dalam Syama'ilul Muhammadiyah, wangi. Lebih wangi dari kasturi, sallu ala Nabi. Tapi walaupun Nabi itu wangi keringatnya, kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Buat apa? Kan udah wangi badannya. Kenapa sholatnya pakai minyak wangi? Bahkan keringatnya udah wangi, lebih wangi dari kasturi. Kata Imamul Haddad, wa madaka illa lius'an Nabi. Nabi ini basyariahnya untuk menjadi teladan, untuk menjadi sunnah dan uswah. Kalaulah Nabi tidak pakai minyak wangi sholat, makalah ada ulama bakal berkata tidak perlu dan tidak sunat pakai minyak wangi, sebab Nabi tidak pakai minyak wangi. Meski andai Nabi tidak pakai minyak wangi, emang juga badannya udah wangi. Tapi bukan itu. Nabi lahir di tengah-tengah kita sebagai muallim, sebagai uswah dan qudwah, untuk kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, mumpung anak-anak kita masih melek, saya mau mengajar yang kecil-kecil dulu, berbicara daripada basyariah yang ada pada diri. Mumpung anak-anak kita belum tidur, dengerin. Nabi kalau motong kuku dari yang kecil, Nabi kalau motong kuku dimulainya dari telunjuk tangan kanan, dari tangan
kanan, terus jari tengah kanan, terus manis kanan, terus kelingking kanan, terus kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol. Itu Nabi kalau motong kuku tangan kayak begitu. Maren-maren kayak begitu nggak? Saya tanya maknya dulu. Mak kayak begitu nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru maulid aku dari dulu ini. Biar dikit-dikit kita nyontoh Nabi. Dari mulai yang kecil. Jadi Nabi kalau motong kuku dimulai telunjuk kanan terus, tengah kanan terus, manis kanan terus, kelingking kanan terus, terus tengah terus, terus ditutup jempol. Itu Nabi kalau motong. Kalau kaki dimulainya dari kelingking kaki kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Ini ibu bapak yang mulia tidak ada dalam ajaran manapun. Boleh tanya sama saudara-saudara kita Kristiani, adakah di kitab Injil Perjanjian Lama? Apakah di kitab Kejadian atau Keluaran atau Imamat, Bilangan, Ulangan, atau Injil Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Atau bisa ditanya pada Yahudi dalam kitab Talmudnya, adakah ajaran seperti ini diajarkan? Tidak ada, saudara. Dan ini kita harus contoh dari yang kecil-kecil dulu, supaya ada perubahan. Pada wasful basyariyah ini, saudara, ada sirrul khususiyah. Kenapa Nabi memulainya tangan kanan dulu? Kata Imam Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Al-Bukhari tulis dalam Sahihul Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammum fi sya'nihi kulli ay min babi takrim. Ini tangan kanan. Kenapa telunjuk? Kata Imam Ghazali, ini telunjuk kanan ini punya kelebihan dibanding jari-jari yang lain. Ketika kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah, pakai jempol atau kelingking? Pakai apa? Telunjuk. Dari telunjuk ini sirrul khususiyah. Yang kanannya jempol apa jari tengah? Cek. Nah, tengah, mata ke kanan. Itulah Nabi. Yang kecil-kecil dulu nyontohan. Nggak usah yang besar-besar. Puyeng. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Orang pernah kecuali habis main bola. Bis kita yang kecil-kecil aja. Nabi kalau nggak pakai baju, ngancinginnya dari bawah ke atas. Ini yang kecil-kecil. Saya mau ngajarin. Biar ada pulang ada yang di bawah ini.
ngancinginnya dari bawah Sampai ke atas. atas. Itu Nabi. Kalau buka dari atas Sampai bawah. ke bawah, itu Nabi. Dan dipakai oleh orang Cina, bikin celana jeans, pakai resleting, ngancinginnya tuh yang pakai celana-celana tuh, ngancinginnya dari bawah Sampai ke atas. atas. Kalau buka Sampai bawah. dari atas Ke bawah. ke bawah. Ngadain maulid kagak, ngamalin ajaran Nabi. Pantes dia punya apartemen, punya komplek. Cina dia ngamain. Kita pakai baju gue, suka gue yang mana dulu ke, benar nggak? Emang kita kurang mau ngikut Nabi. Nabi ini uswah. Ketika Al-Quran menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fi ayyi syai'in al-mutaba'ah. Ngikut apa aman Nabi? Bukan pada aspek ibadah saja, tapi pada aspek adat keseharian. Kita perlu ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nakirah, uswahnya pada apa? Bukan pada ibadah doang, tapi pada adat juga uswah sang Nabi sudah. Ini pakai baik. Kayak begitu, mulai besok dikit kita nyontoh. Insya Allah masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Itu Nabi. Kalau kita keluar rumah, ya suka-suka gue, kaki-kaki gue, yang mana dulu, makanya beat kalah mulu Gojek. Gitu. Ada aturannya. Ini Nabi dalam kehidupan, sampai masuk kamar kecil diajari. Kalau masuk kamar kecil, kaki kiri. Sebab kaki kanan dan kaki kiri ini yang paling kuat kaki. Yang benar nih, kaki kanan apa kaki kiri yang paling kuat? Kan? Silakan turun dari metro mini kanan dulu. Jadi yang paling kuat kiri. Maka masuk kamar kecil licin, maka kaki kiri jauh lebih kuat, tidak jatuh. Kalau ada orang jatuh di kamar mandi, lalu dia pembuluh darahnya pecah, penyebab terbesar dia melanggar ajaran Nabi. Masuknya kaki kanan dulu jatuh. Dicontoh oleh Jepang, motor kasih standar di kanan di kiri ya. Emang buatan kiri, Jepang aja nyontoh. Masa kita kagak nyontoh Nabi? Insya yang kecil-kecil. Ini Nabi. Saya mumpung bocah-bocah belum tidur, jadi saya harus dapat nih bocah sebelum emak dan bapaknya dapat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah. Karena menjadi Rasul umur 40, selama di Makkah yang ditanamkan oleh Nabi satu doa, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih banyak dipres para umat kala itu, bagaimana kudu mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini mantap, maka hidup tak terombang-ambing oleh keadaan. Bapak Ibu yang mulia, kemarin-kemarin kita ngalamin zaman dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen enggak? Baru ngalamin namanya zaman rada-rada. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Kemarin-kemarin
Orang tua kita dulu dijaga sempurna, kerjaannya jelas, maka hidupnya barokah. Kalau habis makan tunjang di warung Padang, tangannya berlemak, dicuci. Kenapa? Tangannya kotor, dicuci. Orang dulu jelas. Kemarin ada di Bekasi, makan kagak cuci tangan mulu, cuci tangan. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ngapain dia dari dapur kasur cuci tangan lagi? Udah kayak sholat 17 kali dia cuci tangan, enggak jelas. Makanya banyak yang meninggal dunia di awal-awal kaum laki-laki. Kenapa? Penyebab utamanya bukan corona, tapi stres. Stres. Ditoyor mulu oleh bininya. Tuh kata dia punya bini, bang, kalau ayam ngerem di rumah betelor. Kalau lu ngerem mulu telur lu udah 5, mau dikasih makan apa? Oh no, yuk, jangan diem mulu di rumah. Begitu kata bininya. Daripada ribut sama bini itu si laki keluar rumah, baru sampai jalan Bintara Raya ketemu aparat, dibilang lockdown keluyuran mulu, pulang. Di rumah diomelin bini, di luar diomelin sama satpol pp. Dia stres. Kemana ini biar tenang? Dia pikir masjid, tutup masjidnya. Akhirnya nyari empang, buka empang, mancing mulu mancing. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Zaman rada-rada. Belakangan yang meninggal banyak perempuan. Kenapa? Tidak lebih, bukan karena corona. Udah tahu orang Betawi zaman dulu, gede dikit dikawinin sama baba amanya. Sekolah kagak, suruh ngajar anaknya. Udah ngomong, nyapu, nyetrika, itu udah pegel, masa suruh ngajar. Mending kalau sekolah, orang kagak sekolah orang dulu. Yang SMA ngerti, yang SMP mendingan, yang SD nih orang paham. Ya Allah, pagi-pagi lo panggil tomak, mak mulu apaan? Ada ulangan dari Pak Guru, ulangan. Astagfirullah, makhluk ada sekolah dulu ulangan, mana masak belum begitu. Ulangan apaan? IPA, aduh IPA, apa itu IPA? Apaan ini, kata Pak Guru di apa ini, suruh sebutin benda padat yang bisa dicairkan. BPKB. Stres. Apaan mak? BPKB. Emak waktu di pasar Keranji ada tulisan BPKB sejam cair. Stres. Kerjaannya nggak jelas. Tapi alhamdulillah udah lewat masa-masa itu, alhamdulillah. Orang sakit orang boleh ditengok, tambah stres. Sakit itu perlu dihibur, kagak boleh
taruh di pagar, ngambilnya pakai galak. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Ada zaman kayak begitu, ngalamin berkat panjang umur alhamdulillah. Zaman dulu di Jakarta Sampurna banyak sawah. Orang dulu berkah yang disemprot padi biar hamanya mati. Benar nggak? Nah, yang disemprot apa? Padi biar hamanya mati, orang mati. Begitu. Lah ini RT lapangan bulu tangkis disemprot. Kalau di filmin, gua kayak orang gila. Nyemprot apa? Ada zaman kayak begitu tubuh. Ngalamin nggak? Yang enggak. Waktu naik motor dia dengan temannya menuju masjid, lah rapat udah kayak laki bini boncengan, lah sampai masjid renggang, pulang rapat lagi, kayak waktu naik gojek ada Allah, di masjid orang ada. Ini nih yang ditanamin kayak ini. Saya juga ngalamin, Bu. Saya khutbah di komplek, baru masuk komplek, sama security udah dijaga, ditembak saya punya tidak. Kata dia 36 derajat. Kata saya, waduh. Kata dia, jangan waduh Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini 36 ini suhunya bagus, berarti sehat. Oh saya sehat. Iya Pak Haji sehat. Boleh masuk? Boleh. Masuk komplek. Sampai depan masjid, suruh masuk bilik suara. Saya disuruh muter-muter, disemprot. Katanya saya sehat, biar steril. Ya Allah, ngalamin. Udah disemprot mau masuk masjid, Pak Haji jaga jarak. Katanya sehat, katanya steril. Suruh jaga jarak juga. Aduh, udah lewat masa itu. Namanya zaman rada. Waktu masjid dibangun, upin udah dipasang, dia ngomong sama masyarakat tuh pengurus, Bapak Ibu kalau nyumbang karpet di masjid, ya Allah ganjarannya gede banget. Apalagi dipakai sholat berjamaah besar ganjarannya, dipakai taklim besar ganjarannya. Orang tertarik pada wakaf karpet di masjid. Sampai orang tuh meninggal dunia, gelap kuburannya, gelap. Dia nanya sama malaikat, ngapa ini kubur saya gelap? Dibilang karpetmu digulung. Karpetmu, wakafmu enggak manfaat. Kamu wakaf buat ibadah kagak dipakai, maka orang ada ganjarannya. Kurang ajar tuh yang dulu. Saya tuntut di akhirat, kata dia. Maka di akhirat itu dia ngomong, ya Allah ya Rabbi, saya wakaf karpet, ada yang gulung, saya kagak terima tuh yang gulung. Panggil ya Rabbi. Siapa itu yang dulu? Allah jawab, marbot. Ini ada marbotnya nih. Bagus jawab tuh. Dia main gulung-gulung aja.
Maka itu marbot ngadep sama Allah gemeter ya Allah ya Rabbi ini akhirat. Saya mau jujur bener ya Rob, saya yang dulu. Tapi ya Rob jangan dihukum hamba ini sebab hamba ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Ada ya Rob. Siapa? DKM. Ada DKM betul. Lolos tuh marbot DKM dipanggil pakai nyuruh-nyuruh gulung karpet. Aman dulu, aman. Maka itu DKM dipanggil sama Allah. Gemeter ya Allah ya Rabbi, jujur ya Rabbi. Saya memang yang nyuruh tuh marbot untuk gulung. Tapi jangan dihukum saya Rabbi. Ada yang neken. Loh, siapa yang neken Bu RT? Jadi zaman ini zaman rada-rada. Zaman rada-rada. Yang enggak begitu. Sampai bocah sekolah ya Allah. Pakai baju biasa, sendal jepit sewalau, bawa tas. Bocah. Kita tanya, Neng, apa lu pakai bawa tas begitu? Mau ke sekolah, kok kagak pakai seragam? Biar orang kelihatan corona. Innalillah. Kalau pakai baju biasa nggak apa-apa ke sekolah, nggak kelihatan corona. Kalau pakai seragam kelihatan. Dikata waras seragam, dikata rada-rada. Alhamdulillah zamannya sudah moga cepat berakhir di COVID. Amin ya Rabbal alamin. Maka sirrul khususiyah Nabi 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Makkah menanamkan keyakinan. Dan ini yang mau kita sampaikan di malam hari ini dengan masyarakat Jaga Sampurna kita supaya mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para ulama-ulama ahli waris yang menjelaskan tentang pentingnya keyakinan di dalam wasiat-wasiat mereka. Semacam Imamul Haddad pada wasiat pertamanya beliau menyatakan dalam Risalatul Muawanahnya, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqini wa tahsini fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaih sara al-ghaibu ka'annahu syahada. Keyakinan yang mantap sama Allah ini kudu kita tanamin benar-benar di hati kita. Jujur, corona tidak membuat bingung dan stres, enggak. Yang membuat stres bukan corona tapi cicilan. Saya curiga men tawanya kenceng itu. Benar enggak? Tuh. Tahu aja lagi ya. Tuh tahu lagi. Maka mantepin iman kepada Allah biar mantap. Udah biasa ujianmu dari Allah di dunia, udah biasa, asal mantap keyakinannya kepada Allah. Dan ini 13 tahun digembleng para sahabat Rasulullah di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mereka mantap keimanannya, enggak stres, khususnya mikirin rezeki sudah. Jangan bingung. Tahu ayam enggak? Ayam tahu enggak? Anaknya 8. Dikit atau banyak? Banyak, 8 tuh. Kecil-kecil. Kata orang Jawa namanya pipit. Kecil-kecil. Ayam anaknya 8, kecil anaknya. Mana kontrakan orang punya tuh ayam. Ijazah kagak punya,
kantor buat kerja orang punya tuh ayam, lakinya si boy kagak open nyari babon lain, kudu ngegedein anaknya 8 nih bagaimana? Enggak pakai bagaimana, yakin ada all, maka biar kata anaknya 8 kagak bingung. Enggak mikirin cicilan. Kalau cicilan jangan disalahin Allah yang tanda tangan di Bank BRI kur. Yang tanda tangan Allah apa kita? Dia salah kita. Jangan nyalain Allah. Jangan. Ayam aja mantap, yakin ya Allah. Ayam. Maka kita umatnya Nabi kudu mantap lagi yakinnya sama Allah. Insya Allah. Tuh contoh yang gampang, kucing. Tahu kucing? Makanannya apa? Ikan ada di mana? Di laut. Ikan adanya di laut. Tuh kucing bisa mancing nggak? Agak punya joran nggak joran? Neger bisa nggak? Agak tuh kucing. Ijazah nggak punya, kontrakan orang punya, kantor orang punya tuh kucing. Mana rezekinya ikan lagi di laut dan sampai di malam tuh kucing sama air berani apa takut? Berani apa takut? Takut. Rezekinya dari mana? Air. Kalau cara kita orang Bekasi itu yang namanya kucing ngomong sama Allah, Tuhan udah tahu saya bangsa kucing, sama air takut, rezeki saya di air, gimana ngambilnya? Enggak pakai begitu. Sampai detik ini kucing banyak enggak? Mantep. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya. Kucing yakin, sama air takut, hidup. Masa kita punya ijazah biar kata SMA bingung, kalah keyakinannya sama kucing. Yang dijamin sama Allah rezeki bukan milik. Maka ada orang Jaka Sampurna mancing ke Muara Gembong, begitu ada ke Muara Tawar, begitu Tarumajaya mancing dari situ, dapat jatuh gurangnya tuh digoreng, pas digoreng taruh di meja makan. Dia bilang, ya Allah lu pakai kecap di dapur, balik ke dapur ambil kecap, balik ke meja makan, orang ada tuh ikan. Dimakan apa? Kucing. Saya mau tanya, milik siapa ini ikan? Emang anjing kucing? Milik siapa? Milik siapa? Emang anjing? Milik siapa? Milik kita. Rezeki siapa? Emang juga yang dijamin mah rezeki bukan milik. Maka jangan bingung kok corona nih, sampai di malam nikmat banyak. Satu, masih hidup kita. Masih hidup nggak ini? Alhamdulillah. Dua, masih sehat. Sehat nggak ini? Alhamdulillah. Tiga, masih makan. Makan nggak? Makan. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor, tusuk orang susah. Enggak layak ngeluh. Kudunya juga ibadah yang benar sama Allah. Insya Allah. Mantepin keyakinan kita kepada Allah. Mantap. Cicak makanannya nyamuk.
Nyamuk punya sayap bisa terbang, cicak orang punya sayap, orang bisa terbang. Gimana ngejar-ngejarnya? Enggak bingung. Ada ini yang 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah, lebih banyak dititik beratkan pada faktor keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keyakinan kita mantap, hidup tidak bingung. Jangan sampai dari kecil susah, pas sudah tua susah. Kalau nanti masuk surga mendingan, kalau masuk neraka celaka 12. Zaman kecil susah gimana? Makanan apa aja boleh dimakan, apa aja boleh. Masalahnya duit orang punya, apa juga boleh. Pas tua kontrakan punya, makanan apa aja orang boleh. Susah lagi. Ditawarin apaan? Mau makan durian enggak, darah tinggi. Ngopi enggak, asam lambung. Sate kambing, darah tinggi. Emping, asam murah. Jadi ini mau makannya apa? Nasi putih, garam sama air putih. Innalillahi. Kontrakan banyak, makan sengsara. Enggak kayak pembantunya. Ya Allah, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah kopinya apa dia kalau dipanggil oleh temennya. Sate 30 tusuk, habis. Sop iga 3 mangkok, durian 5 biji habis. Bantunya begitu. Ya Allah, ini hidup pembantunya menikmati walau tidak memiliki. Majikannya memiliki tapi tidak menikmati. Sengsara. Mantepin keyakinan sama Allah, mantepin. Dan ini yang ditanamkan oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun dakwah di Mekah, titik beratnya memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mantap. Saya nggak paham, boleh tanya sama guru-guru kita di Al-Ittihad. Baru dengar di zaman ini terjemah hadis. Dari dulu nggak pernah dengar saya ada kiai nerjemah, tapi ada saya dapat ini di hari-hari begini. Kemarin tuh imam sholat, dia baca tuh mau ngimamin sawu sufufakum, ayo jaga jarak. Begitu terjemahnya. Sawu sufufakum, ayo jaga. Sebelum dengar kata itu. Begitulah ibadah. Karena kita mengalami zaman akhir, maka saya berpesan lewat pintu Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mantepin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dari sini nih kita bisa bergerak dalam hidup, nggak bingung jalanin hidup. Ini yang pertama. Namanya memahami tentang makna sirrul khususiyah di dalam dakwah kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara, keberhasilan daripada dakwah ini sehingga banyak yang masuk Islam saat itu karena Nabi memiliki keluhuran budi, dan ini yang harus ada pada kita. Di antaranya, Nabi itu pandai menutupi aib dan kekurangan orang lain. Dan ini yang kita mau bedah pada akhlaknya Rasulullah, yaitu satrul uyub, menutup aib. Di Madinah, Bapak Ibu yang mulia, sampingnya Masjid Nabawi namanya ada selasar.
disebut ashabus suffah, orang-orang miskin Madinah yang kagak makan ikut makan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinannya namanya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak 5.374 hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain semacam Anas bin Malik 2.223, Siti Aisyah 1.210 hadis, tapi ini cukup banyak Abu Hurairah karena ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 hari Nabi nggak dapat makanan, maka Abu Hurairah nggak makan. Ada yang nganterin ke muli unta. Tahu unta nggak? Tahu unta nggak? Hasil penelitiannya unta itu tidak mengandung kolesterol, tidak. Tapi unta kata para dokter mengandung anaknya. Dibawain tuh ke buli unta. Baru juga datang tuh makanan di samping Masjid Nabawi. Bilal adzan Isya. Allahu Akbar. Kata beliau, daya belum makan udah adzan aja. Nabi paham sama orang lapar. Maka kita sering dengar dari para guru-guru kita, idza hadara al-isya wal 'asya quddimal 'asya. Bila waktu isya datang, makanan udah siap, perut lapar, makan aja dulu. Kata beliau, pas. Emang perut lapar, Nabi ngomong begitu. Ini ajarannya. Tuh Nabi itu rahmatan lil alamin. Maka sholat dilihat, lapar makan dulu. Begitulah dokter diajarkan oleh Rasulullah. Dengar adzan mau operasi ibu sesar, dengar adzan. Sorry, Allah udah panggil, gua tinggal dulu. Modal. Kerjain dulu. Ini Nabi yang ngajarin. Kalau yang pokok-pokok baru disuruh. Maka ketika udah makan, itu kebuli rame-rame. Ada sahabat Nabi yang kentut. Sahabat buang angin, mana 3 hari nggak makan, kan angin mulu. Kalau bunyi mendingan, orang bunyi. Ya Allah, Rasulullah dikentupin. Itu sahabat mulai tanya-tanya nih, siapa ini yang kentut? Kagak ngaku. Jadi kita paham orang kentut enggak ngaku itu bukan baru di Jakarta Sampurna, dari dulu. Kagak ngaku. Lu kayak kentut sembarangan duduk gua, kagak. Begitu. Semuanya enggak ada yang ngaku. Termasuk yang kentut juga kagak ngaku. Tapi ada sahabat yang cerdas. Dia bilang, lu boleh kagak ngaku lu kentut, bentar lagi habis makan sholat isya. Kalau mau sholat yang kentut wudu. Nah, ketahuan, lu boleh kagak ngaku. Entar lu wudu, gua tahu lu. Begitu. Itu yang kentut tuh. Waduh, bagaimana? Ini benar-benar ketahuan, malu saya bakal terkenal di dunia mentutin Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita Nabi yang hebat sudah. Apa kata Nabi ketika udah rapi makan? Hadisnya ada di Musnad Ahmad bin Hanbal. Man akala lahmal jazur fa'alaihi wudu. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta, wudu dulu, jangan sholat, wudu dulu. Kata Nabi. Kata yang kentut, pas. Sampai Nabi ditegur, Nabi kan Nabi makan juga tadi, ya saya wudu. Nabi wudu, semua wudu.
Yang kentut bilang selamat. Nabi tutup itu, tutup. Sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa sahabat yang kentutin Nabi. Nggak ada yang tahu. Sampai detik Nabi tutup. Dari sini ini tinjauan akhlak dari satu hadis. Sebab Nabi menyampaikan innama utitu jawami al-kalim. Aku diberikan simpulan kata, ngomongnya dikit, kandungannya luas dan padat. Tinjauan akhlak satu uyuh, tinjauan fikih, ulama mazhab berbeda. Maka dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, seperti dalam kitab Zadul Mustaqni atau kitab Al-Mughni dalam fikih Hambali, makan daging unta membatalkan wudu. Kata Imam Ahmad, sebab Nabi habis makan daging unta wudu. Itu mazhab Hambali. Imam Syafi'i lain tinjauannya. Inilah perbedaan pandangan mazhab. Kata Imam Syafi'i, Nabi wudu bukan karena batal, tapi nutupin orang yang buang angin. Maka makan daging unta tidak membatalkan wudu. Inilah kenapa ada ikhtilafu ara'il fuqaha. Kenapa berbeda pandangan ulama? Tergantung dari sudut pandang mana. Kata Imam Ahmad, gua gak mau tahu sebabnya apa. Yang nyata Nabi habis makan daging unta wudu, maka kita wudu. Kata Imam Syafi'i gak bisa, sebab Nabi wudu karena menutupi rasa malu sahabatnya. Enggak batal. Jadi makan daging unta enggak batal. Ini yang menyebabkan ulama ada beda pandangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, ini salah satu akhlak Nabi, satrul uyub. Man satara aiba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kemampuan untuk meneladani Nabi setapak demi setapak, setahap demi setahap, hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Buat yang wakafin tanahnya untuk Masjid Jami Al-Ittihad, wakafin lampu, karpet dan segalanya, yang sudah meninggal dunia kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Dan masih hidup Allah beri umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Allah mudahkan urusan-urusannya. Allah berikan kemudahan dalam berbagai ikhtiarnya. Allah kabul hajat dunia dan hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. Buat guru-guru kita yang banyak ngajar dan berkontribusi demi umat di Al-Ittihad, moga diberi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya sehingga terus membimbing kita bersama. Amin. Al-Fatihah. Buat panitia pelaksana susah payah demi syiar Islam, mudah-mudahan dari payahnya, kontribusi dan segalanya Allah catat sebagai saksi kebajikan yang menyebabkan Allah turunkan limpahan barakah pada kehidupannya, rezekinya barakah, usahanya barakah, ilmunya barakah, keluarganya barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mulia, sebelum ini mohon maaf sudah malam, kasihan apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa diingat dari sedikit demi sedikit ajaran Nabi. Mudah-mudahan anak-anak
kita yang kecil-kecil semuanya menjadi ahlul Quran dan mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Rasul, bijahi ali Rasul, bidrabbana bil qubur wa hablana kulla surah bistajib lana. Amin. Sallallahu wasallam ala khairul Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.